selamat datang di ibadah online GKK Kebenaran Surakarta ya. Yuk adik-adik semua udah siap untuk memuji nama Tuhan? Harus sudah siap ya karena kita memulai ibadah sekolah minggu. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik siapkan dirinya, kita mau pujikan Minta Tuhan Pimpin. Sampai penghabisan. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa, menyerahkan ibadah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami sehingga kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memujikan Mars Sekolah Minggu GKK Kebenaran dengan penuh semangat. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Kita mau pujikan sekali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Nah, masih bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik siapa sini yang masih suka marah-marah, masih suka bohong? Ayo, semuanya itu gak boleh dilakukan ya, ditinggalkan dulu semuanya. Karena kita itu anak Tuhan, jadi kita gak boleh marah-marah, gak boleh bohong. Yuk kita mau pujikan Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Kita mau pujikan sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Oke, masih semangat ya? Kita mau melanjutkan
memujikan nama Tuhan, kita memujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita pujikan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersiapkan dirinya, walaupun kakak-kakak di sini nggak pada ngawasin, tapi Tuhan melihat adik-adik semua. Ya, kita mau pujikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Ningrum. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, di hari Sabat ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal, yang mengasihi kami, yang selalu menyertai kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Adik-adik, pernahkah kalian malam-malam itu udaranya dingin, terus cahayanya gelap, ya kan? Tidak ada cahaya matahari, kita hanya bergantung pada lampu. Nah, tapi malam-malam itu mati lampu. Terus mama kalian, orang tua kalian menyuruh kalian untuk mengambilkan lilin. Nah, supaya terang, tolong ambilkan lilinnya ada di dekat dapur. Nah, padahal kalau mati lampu itu kan gelap, terus ini malam tidak ada cahaya matahari. Aduh, terus kalau mau menuju ke dapur itu harus lewatin lorong, terus sebelahnya gudang. Itu kan gelap sekali. Apakah kalian pernah di posisi itu? Pernah tidak kalian merasa takut sekali karena itu gelap, tidak ada cahaya matahari, tidak ada cahaya lampu? Nah,
Kita sebagai manusia, mungkin kalian yang masih kecil-kecil, pasti takut di dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Nanti kalau ada sesuatu bagaimana, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik, sesuatu yang seru tentang ketakutan. Kita baca Alkitab dulu ya. Alkitabnya diambil dari Markus, buka Alkitab kalian, di dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Kakak akan bacakan secara cepat, nanti kalau terlalu cepat kalian bisa baca sendiri di rumah pelan-pelan ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, suatu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lainnya menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, di dalam kisah Markus itu diceritakan bahwa Yesus setelah bercerita ya, setelah mengabarkan Injilnya, dia mau bertolak ke seberang. Jadi itu ada danau ya, danau yang begitu besar, lalu bertolak ke seberang. Kalau danau itu pasti dipenuhi dengan perahu-perahu yang mengikuti Yesus pun itu juga beberapa di antara mereka juga seorang nelayan. Artinya mereka juga sering sekali naik perahu, jadi sering bertolak ke seberang, sering menyeberangi danau, itu hal-hal yang biasa. Nah, diceritakan di dalam Alkitab tadi itu sudah petang. Petang itu apa ya? Petang itu keadaan sudah sore, sudah hampir malam, ya sudah hampir gelap. Lalu Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Ya, perahunya seperti ini ya, tapi tidak sekecil ini ya. Perahunya besar. Nah, kemudian mereka akan bertolak dari tempat itu untuk menyeberangi danau. Nah, sudah masuk semua. Karena beberapa di antara mereka ada yang seorang nelayan, ada yang nelayan. Jadi mereka dengan santai dan dengan tenang mereka berpikiran ya sama seperti kalau naik perahu biasa ya. Murid-muridnya juga. Lalu Tuhan Yesus sudah lelah karena mengajar sepanjang hari, dia tidur ya, tidur karena sudah lelah dia tidur. Ketika dia tidur, di tengah-tengah perjalanannya apa yang terjadi? Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, tiba-tiba ada angin taufan ya mengguncangkan perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Apa jadinya ya kalau perahu itu penuh dengan air? Perahu itu bisa tenggelam ya. Lalu semuanya panik, semua awak kapalnya, bahkan orang-orang yang biasa menjadi nelayan pun menjadi panik karena itu gelombangnya begitu besar sekali. Jadi ini kapalnya sudah oleng kemana-mana, orang sudah mengeluarkan airnya, berusaha mengeluarkan airnya dengan ember ya supaya kapalnya tidak tenggelam. Lalu murid-muridnya melihat kok Tuhan Yesus malah tidur, lalu dia panik. Guru itu tidak peduli kalau kita mati. Ini anginnya sudah besar sekali, terus airnya sudah masuk semua. Apakah guru tidak peduli kalau kita nanti akan binasa? Begitu. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Kenapa kamu tidak percaya dan menghadap danau itu? Diam dan tenanglah. Seketika itu juga apa yang terjadi? Tiba-tiba danaunya menjadi tenang, ya, tenang dan tidak ada gelombang lagi, tidak ada badai lagi. Lalu semua terheran-heran. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Kamu seharusnya percaya kepadaku, ya. Lalu semuanya jadi terheran-heran. Ini siapa ya kok? Bahkan danau laut pun
sampai takluk kepadanya, ya, sampai terheran-heran. Kenapa si Yesus ini begitu bisa menjangkau lautan sampai lautannya dibilang tenang dan diamlah, tiba-tiba danaunya tenang dan diam. Nah, tadi ketika di awal kakak bercerita apa yang terjadi ketika kalian dimintai tolong orang tua di tempat yang gelap, pasti takut, ya kan? Itu juga terjadi dengan orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang ada di kapal itu. Nah, tapi apakah kita akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya, yang ketakutan ketika menghadapi persoalan, yang ketakutan ketika menghadapi permasalahan? Nah, kita adalah anak kepunyaan Allah. Hari ini kita belajar, aku adalah anak kepunyaan Allah. Anak kepunyaan Allah tidak akan dibiarkan dalam kondisi sendirian, tidak akan dibiarkan dalam kondisi ketakutan. Jadi kita sekalipun dalam kondisi apapun, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah tidak membiarkan kakak dan adik-adik sendirian. Dalam kondisi apapun, dalam badai seperti murid-murid Tuhan Yesus lakukan, tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena Allah selalu menyertai kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi anak kepunyaan Allah? Yang pertama, kita tidak bergantung kepada kekuatan sendiri. Tadi murid-muridnya mengeluarkan airnya dengan sepenuh tenaganya, tapi tetap aja badainya berguncang, ya, tetap aja kapalnya bergoyang. Nah, sama seperti kita. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian, ya. Kita merasa sudah bisa, merasa sudah pandai, kita tidak perlu belajar. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, tidak perlu Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa melakukan apapun. Terlebih lagi untuk masuk ke kerajaan surga dengan kekuatan sendiri tidak bisa, ya. Ingat cerita yang sebelumnya, kita hanya bisa masuk kerajaan surga hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, bersandar kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa, Kak? Berdoa. Dalam kondisi apapun, kita adalah anak-anak kepunyaan Allah. Tetaplah berdoa, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan, Tuhan, aku takut, hari ini aku ada ujian. Tuhan, aku takut, ini aku harus keluar, padahal virus di mana-mana. Bicaralah kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Tuhan itu Allah yang mengerti setiap kita, ya. Tuhan pasti menolong setiap adik-adik, kakak juga. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Allah tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah kita sendirian. Karena apa? Karena kita adalah anak kepunyaan Allah. Ya, diingat-ingat ya. Hari ini kita belajar, kita adalah anak kepunyaan Allah yang tidak pernah dibiarkan sendirian. Yang tidak pernah dibiarkan sendirian. Nah, kenapa begitu? Karena Allah begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu, jangan melakukan segala sesuatunya sendirian. Dengan usaha kita tidak bisa melakukan apapun. Dengan usaha-usaha yang kita lakukan, itu baik kita berusaha. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, tidak menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu tidak akan berhasil. Maka bersandarlah kepada Tuhan dan percayalah bahwa kita ini adalah anak kepunyaan Allah. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, kiranya menolong adik-adik, menolong kakak untuk percaya bahwa semuanya dalam kendali Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anak ciptaan Tuhan, anak-anak kepunyaan Allah. Kita akan bersama-sama berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mengerti bahwa kami semua ini adalah anak-anak kepunyaan Allah yang tidak dibiarkannya sendiri, yang selalu Tuhan sertai. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk bergantung kepada Tuhan. Tolong kami untuk memberikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, tidak berdasarkan kepada keinginan kami, tidak berdasarkan kepada kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabat.